yang kepalanya kayak kinjeng gitu. Motorsport. Motorsport lah. Nah, motorsport. Tadi bawanya juga bisa begini. Seumur hidup baru kali ini bawa motor ini. Iya, sampai minjem aja belum pernah. Minjem belum pernah. Pakai motor yang begini. Baru seumur hidup kali itu. Begitu bawa, ternyata susah bawanya. Yang mahal susah, yang murah mudah. Jangan yang mahal-mahal, yang murah-murah. Foto nggak Pak Resdi? Banyak yang nanya-nanya ke saya, Mas Adit, kenapa kok tiba-tiba konten kali ini ngobrol masalah minuman glek ya? Pak Aresdi diundang ke sini kenapa? Mau tahu nggak kenapa? Pak Aresdi pengusaha minuman, mereknya glek, yang bikin saya merinding. Bangun masjid 2. Saat ini 2. Masya Allah. Jadi saya punya mimpi, setiap karyawan saya punya masjid atas nama orang tuanya masing-masing. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Hari ini rumah makan gratis. Sangat merasa senang dan bahagia sekali berkedatangan orang baik, Masya Allah, Bapak Aresdi, owner Glek. Nah, sebelum kita acara ini mulai, kita perkenalkan dulu. Pak Aresdi, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Sedikit koreksi, bukan owner, tapi CEO. CEO itu apa artinya? Direktur utama, kalau bahasa lazimnya itu direktur utama. Masya Allah. Nakodanya. Karena ownernya cuma Allah doang yang punya. Masya Allah. Jadi bukan owner. Yang punya itu Allah. Bukan Pak Aresdi. Bukan. Pak Aresdi cuman Nahkodanya aja. nahkoda atau CEO. Oh, Chief Everything Officer katanya. Semuanya kita kerjain. Nah, jadi sebelum kita lebih jauh lagi, ini banyak sekali yang pengen kenal sama Pak Aresdi. Saya mau nyobain dulu. Boleh. Kopi Glek. Masya Allah. Bismillah. Wih, anget ya. Jadi ini bisa anget, bisa dingin. Bisa hangat, bisa dingin. Oh, gitu. Masya Allah. Kayak ada susu-susu, ada kopinya juga. Masya Allah, enak nih. Dan Enak insya Allah ada keberkahannya. Masya Allah. Kocok dan baca doa dulu sebelum diminum ya. Teman-teman lihat ya, nih. Di belakang sini ada tulisan. Kocok dan baca doa dulu sebelum diminum. Glek. Kenapa dinamain glek, Pak? Jadi kalau orang makan itu kan pastinya nyam, kalau minum glek. Glek. Dan buat teman-teman yang pengen bikin brand itu, jangan kasih nama brand itu bahasa Indonesia, Mas. Oh gitu ya? Karena dia nggak bisa diregister di Dirjen Haki. Supaya nggak rebutan merek segala macam. Jadi mesti kasih nama yang nggak ada hubungannya sama kata dalam bahasa Indonesia. Iya. Jadi glek ini kalau mau beli di mana, Pak? Alhamdulillah atas izin Allah kami saat ini diamanahi 46 outlet. 46 outlet. Berarti 46 toko. Jadi kalau misalkan kita mau beli daerah mana aja? Di Jakarta ada? Di Jakarta ada, Bekasi ada, Depok, Surabaya, Malang, Sidoarjo. Masya Allah, nanti saya cari di Google Map. Glek, tulisnya gitu. GLEK. Glek. Langsung ada di Google Map. Langsung ada di Google Map. Luar biasa. Orang punya satu cabang aja udah pusing. Ini 46 cabang, pusing nggak? Ya sejatinya menyikapi pusing apa enggak terhadap semua amanah, setiap pemimpin pasti menderita. Setiap pemimpin Pasti merasa menderita. Itu kalau nggak salah yang ngomong Dostoevsky ya, seorang ahli filsuf, bahwa ketika ingin menjadi pemimpin bahwa dia sudah merelakan dirinya untuk menderita. Pemimpin, pengusaha, karena semua tanggung jawab itu ada pada dia. Ada pada dia semua tanggung jawab. Tapi ada tapinya, semua tanggung jawab ada sama dia, tapi juga semua akses pertolongan juga ada lewat dia juga. Contohnya kalau misalkan karyawan kenapa gitu. Ya. Oke. Jadi pemimpin itu ketika ada sebuah keberhasilan, walaupun keberhasilan dia diakui sebagai keberhasilan anak buahnya. Masya Allah. Tapi kalau sebaliknya, kalau anak buahnya bikin salah, pemimpinnya mengakui itu kesalahannya dia. Masya Allah.
Saat ini kan kebanyakan terbalik ya Mas ya. Keberhasilan anak buahnya diakuin pencapaiannya dia. Dan kesalahannya dia diakui karena anak buahnya yang salah. Kalau kata Kiai Lukman tuh SOSKS. Semua orang salah kecuali saya. Masya Allah. Banyak sekali nih kita dapat ilmu nih dari Pak Resti nih. Masya Allah. Bolehlah cerita dulu lah pengalaman-pengalamannya yang menderita-derita sampai ke 46 cabang, dari cabang pertama sampai ke 46 cabang, pasti banyak lah nih ujian-ujiannya nih. Ini menarik nih Mas, karena memang harusnya anak-anak muda khususnya calon-calon pengusaha, memang yang harus mereka dengar itu adalah menderitanya. Anak muda sekarang kebanyakan yang mereka dengar itu si Fulan punya pulau ini, si Fulan punya mobil ini, si Fulan enaknya semuanya. Sehingga ketika mereka menghadapi sebuah masalah, mereka pikir bahwa ini bukan passion saya nih, bukan passion gue nih. Fashion Week gitu. Fashion Week. Ini bukan passion saya nih, akhirnya sehingga orang taunya usaha kok kayaknya enak semuanya. Iya. Padahal sejatinya usaha itu ya nggak ada yang enak, semuanya perjuangan. Sampai ketika kita sukses pun yang enak kita ceritakan itu adalah penderitaannya. Perjuangannya. Iya. Tadi sebelum kita ngobrol di acara ini, saya juga dengar ceritanya rumah makan gratis dari awal. Masya itu Allah. Gimana Mas Adit? Kan itu yang lebih enak diceritakan, bukan Masya kondisi Allah. yang enak. Ada orang ngirim beras bertonton, ada orang yang ngirim sedekah ratusan juta, itu nggak terlalu penting. Tapi gimana kita menyikapi ketika lagi nggak baik-baik aja gitu. Jadi menghadapi lautan itu semua orang bisa, menghadapi badai itu yang diuji. Nah, koda mana yang terampil? Kalau saya malah menunggu ujian. Bagi saya ujian itu adalah suatu kenikmatan. Ya, saya menikmati ujian. Jadi kalau kita dapat ujian, kita nikmati aja, kita jalani aja, nggak usah dikeluh-keluhin, nggak usah. Ada saat-saatnya. Jadi di saat kita sedang mendapatkan ujian, musibah, cobaan, bencana, di saat itu juga doa-doa kita, insya Allah akan dijabah sama Allah. Doa orang teraniaya, doa orang lagi dapat ujian, nggak punya duit, makan sulit, kontrakan belum dibayar, lagi sakit, nah itu, ya cuman bisa apa? Cuman bisa minta sama Allah. Minta sama orang nggak dikasih. Bukannya orang kasihan, malah genyi kalau bahasa Palembang itu. Genyi gitu ya. Iya, ngeluh minta. Nah, gitu. Jadi nggak usah minta sama orang, minta sama Allah. Allah datangkan orang baik. Kita nggak usah minta, orang itu ngasih. Orang itu ngasih, jangan ditolak lagi. Rezeki tak disangka-sangka, rezeki numpuk. Masa, lanjut Pak Aristi. Ini seru nih, Masya Allah. Ya, jadi fase berdarahnya semua orang pasti ngalamin ya. Semua orang pasti ngalamin. Cuman lagi-lagi kata Ustadz Lukmanul Hakim Pontianak, bagaimana kita merespon terhadap masalah itu, yang itu perlu diuji berkali-kali supaya responnya bagus. Dipukul sekali, nyeringis apa enggak, teriak apa enggak, lama-lama dipukul ke 10 dengan nangis, tekanan yang sama, tapi nggak berasa apa-apa gitu. Nggak berasa apa-apa ya. Akhirnya respon terhadap masalah, kita sedang melatih respon sebenarnya. Karena ketika ujian itu, saya menganalogikan gini ya Mas Adit ya, semua orang menghadapi ujian. Kayak contoh misalnya waktu kita masih sekolah, kita ada razia polisi nih, ditilang sama polisi, kita sendirian di motor nih. Nah, ketika sendirian pasti dak-dikdu kan. Tapi berbeda ketika kita boncengin orang tua kita. Iya. Kita bilang mungkin bapak kita ya. Ujiannya sama, cuma hati kita lebih tenang. Lebih tenang. Nah, layaknya sebuah hidup, ketika kita menghadapi sebuah ujian, mau orang yang deket sama Allah atau enggak, ujiannya sama. Cuma membedakan ketika kita merasa Allah bersama kita, lebih tenang ngadepinnya. Masya Allah. Ketika Allah bersama kita akan merasa lebih tenang. Jadi dari dulu saya bisnis segala macam, ketika tidak melibatkan syariat Islam, tidak melibatkan Allah, ya hidup karena dunia segala macam. Ya ketika kena ujian ya cemas, was-was, takut, khawatir dan segala macam. Sekarang pun ada, cuman bisa lebih mudah dihadapin karena berusaha yakin bahwa Allah bersama kita. Allah bersama kita. Masya Allah. Pernah ditipu nggak Pak? Wah, itu dia namanya pengusaha itu paket komplit, antara ditipu, ditipu sama partner, dihianatin sama karyawan, sama teman sendiri dong, sama teman sendiri, sama karyawan, sama orang yang dipercaya. Karyawan nipunya kayak gimana? Bawa kabur duit gitu? Bawa kabur uang.
bawa kabur duit, bersekongkol sama vendor segala macam, sekongkol sama vendor, terus juga menggibah atau menggembosi internal. Jelek-jelekin bos gitu. Ini lebih bahaya lagi karena ketika dia mencuri itu kelihatan. Cuma Iya, ketika dia demotivasi ya, artinya ketika dia menjelekkan perusahaan, semua jadi turun performanya, itu lebih khawatir karena itu nggak kelihatan, menambah dosa saudaranya, memakan daging saudaranya, Ya memakan Allah. bangkai saudaranya, dan juga mendemotivasi teman-teman semuanya. Jadi setiap dirasakan semua ya. Oh, dirasakan semua. Dan bahkan saya belajar juga Mas Adit, ujian yang Allah itu menghukum kita lewat orang-orang atau sesuatu yang kita cintai. Allah menghukum kita Lewat sesuatu yang kita paling cintai, karena Allah Maha Pencemburu ya. lewat sesuatu yang Kita cintai, yang apapun kita itu. cintai. Mau anak, mau pasangan, mau sahabat, mau orang dipercaya di kantor atau siapapun. Selama itu melebihi kadar cintanya sama Allah, ya siap-siap karena Allah Maha Pencemburu. Masya Allah. Itu saya pelajari. Jadi kita nggak boleh. Memang kata guru-guru kita baru sadar sekarang ketika udah kesandung ya. Foto nggak Pak Resti? Banyak yang nanya-nanya ke saya, Mas Adit, kenapa kok tiba-tiba konten kali ini ini ngobrol masalah minuman glek ya? Pak Aresdi diundang Ya. ke sini, kenapa? Mau tahu nggak kenapa? Pak Aresdi pengusaha minuman mereknya glek yang bikin saya merinding bangun masjid 2. Saat ini 2. Masya Allah. Jadi saya punya mimpi setiap karyawan saya punya masjid atas nama orang tuanya masing-masing. Masya Allah. Saya tuh kepengen banget ya. Nanti kalau saya datang lagi ke Pontianak, saya pengen juga nanti podcast sama tukang es tebu. Waktu saya ke Pontianak belajar sama guru saya Ustadz Lukmanul Hakim Ashabul Yamin, dia bercerita ada tukang es tebu setiap kali Idul Adha nyumbang kambing yang kambingnya itu besar-besar. Tukang es tebu harganya cuma 1.000, 2.000 orang beli. Kadang nawar, Pak bisa nggak beli 1.500, bisa nggak beli 500 perak, dikasih. Nggak bayar juga, nggak apa-apa, dikasih gratis. Padahal tukang es tebu itu seorang mualaf, bukan yang dari kecil lahir dia Islam, enggak, baru masuk Islam. Begitu dia masuk Islam, jualan es tebu dekat Munzalan itu. Setiap kali Idul Adha datang ke Munzalan bawa kambing untuk disedekahkan jariah, Masya Allah, dikurbankan. Nah ini Pak Aresdi jualan kopi, bangun masjid 2. Makanya kita perlu ilmunya beliau nih, motivasi semua, merinding kita kalau denger. Nah sampai saya hilang ngantuk gara-gara minum kopi ini. Masya Allah, semangat jadi kan. Masya Allah. Gimana ceritanya Pak Aresdi? Kok tiba-tiba bisa kepikir ya, buka cabang, terus dapat untung sampai bangun masjid. Kan banyak orang-orang kalau misalkan punya harta 1 miliar pengen punya 10 miliar, kalau bisa 100 miliar. Pengusaha kan pemikirannya seperti itu, sampai tidak terpikir bangun masjid apa umroh apa, tidak sempat waktu. Jangankan umroh, silaturahim sama orang tua kandung aja kadang-kadang tidak sempat, tidak kepikiran gitu kan. Nah gitu, saking dia sibuknya dia ingin membesarkan bisnis. Ini Pak Aresdi silaturahim lancar, bangun masjid pula, bahkan nyempatin waktu ngaji. Masya Allah, sampai ke Pontianak ya ngajinya tuh, Masya Allah, sampai nemuin gurunya Kiai Lukman. Nah makanya itu saya pengen dengar cerita ini, motivasi sekali. Jadi sebenarnya keliru nih Mas Adit termotivasi sama saya, karena saya pertama sebelum buka glek itu saya sowan ke rumah makan gratis di Ciang sana. Masya Allah. Itu pertama kali ke sana. Datang ke Ciang sana? Iya, bawa lihat di hitam putih. Masya Terus Allah. seorang murotal MP3 yang makan kadang sehari nggak makan, kadang sehari makan, kadang 2 hari, 3 hari tapi itu makan. Masya Allah. Itu bisa ngasih makan orang dan itu berjalan berjalan dengan stabil ya. Iya. Saya termotivasi kalau beliau aja bisa, harusnya saya notaben kondisi ekonominya mungkin Allah kasih kemudahan nggak separah Mas Adit waktu itu ya. Saya masih punya orang tua yang notaben juga masih kerja, beliau semuanya masih punya banyak jejaring segala macam. Masya Allah. Nah, saya berpikir, saya ingat banget waktu sana itu saya makan nasi sama sayur sawi sama tongkol sama telur, itu lengkap ya Masya makanannya. Allah. Jadi itu momen yang saya pikir kalau beliau aja bisa, saya bisa gitu. Itu tahun 2017 kalau nggak salah Mas, 2017 ya, udah ada ya 2017 ya.
Itu sampai yang saya bikin paling amazing itu sampai orangnya Mas Adit tuh ngomong, Pak, salah satu presiden pengen mampir ke situ, cuman Mas Adit nggak mau supaya nggak terafiliasi dengan politik. Saya bilang kenapa nggak sama politik, supaya orang-orang yang nggak milih beliau tetap mau makan, jadi jangan kelihatan ini punyanya siapa itu luar biasa banget. Karena banyak orang ujiannya itu bukan pas lagi susah, Mas. Yang pas susah tuh orang tahan pas lagi naik itu orang banyak yang tumbang di sana. Jadi luar biasa ketika itu di areanya presiden tersebut. Dan Mas Adit juga belum baik-baik banget ekonominya, saya perhatiin, datang juga masih jalan kaki, masih kucel lah, nggak kayak sekarang udah pakai skincare mungkin ya. Demi Allah udah pernah. Jadi itu satu momen yang terekam di otak saya juga. Masya Allah. Dan juga ketika saya bikin Glek ini 2019, itu saya pikir saya usia 32 waktu itu, dan saya berpikir banyak hidup saya itu penuh kesia-siaan. Penuh kesia-siaan ya? Iya, saya durhaka sama orang tua saya juga riba, hampir semua dosa lah. Saya udah pernah lakuin semuanya. Ada satu yang belum saya lakuin, cuman hampir semua. Tidak perlu juga tahu dosanya apa. Jangan sebut, ngeri. Hampir semuanya. Jangan, itu aib. Makanya saya pikir bagaimana ketika kalau umur 33 saya udah dimatiin, gimana cara bikin amal soleh yang tetap bisa ngalir. Ya Allah. Yang bisa paling nggak nyelamatin saya juga, nyelamatin orang tua saya juga ya. Salah satu caranya yang saya tahu dalam kacamata awam saya yaitu bangun masjid. Karena ketika terus dipakai, ya itu bisa terus ngalir pahalanya buat orang tua saya, buat siapapun yang terlibat di sana. Sesimpel itu sebenarnya sih kenapa bangun masjid. Apalagi makin kesini saya baca barang siapa yang membangun masjid di masjidnya Allah di muka bumi, maka Allah bangun istana di surga. Ya makin termotivasi juga. Sehingga saya juga ngajak ke teman-teman semuanya di Glek. Kalau di Glek ini sejatinya kami tuh nggak pernah pakai selebgram, influencer segala macam, Mas. Jadi yang kami lakukan adalah marketing langit. Saya belajar dulu dari Ustadz Yusuf Mansur, ya. Bagaimanapun kondisi guru-guru kita, ilmu baiknya nggak boleh dilupakan ya. Betul. Ya, beliau juga manusia semuanya. Saya belajar banget bagaimana memuliakan orang, hamba-hamba pilihan, sehingga Allah pun juga buka jalannya. Terbukti hari ini Glek masih ada. Terbukti hari ini Glek dapat kemuliaan, diundang ke sini. Tiba-tiba Mas Adit WA ngundang, itu bukan karena Mas Adit juga tahu Glek apa yang pengen digerakin Allah buat ngundang ke sini. Dan banyak tuan guru juga banyak mengenal Glek dan mengenal saya gara-gara ini. Ini bukan masalah mereka beliau semua adalah followernya banyak atau apapun, tapi beliau semua orang baik yang kita tuh ada di frekuensi atau di circle itu hal yang nggak ternilai harganya. Di saat mungkin orang-orang seumuran kayak kita ini ada di tengah nauzubillah, di tengah riba, di tengah bar kerja di sana, di tengah prostitusi nauzubillah, cuman kita dimasukin sama Allah satu lingkungan, satu circle yang ini kesambung semuanya. Ini mahal banget, prestis banget. Dan saya tahu itu lagi-lagi bukan karena doa saya, itu karena doa orang-orang tua, doa guru-guru, dan sedikit amal soleh Glek yang mungkin diterima Allah sehingga bisa membantu banyak jalan. Karena banyak usaha juga tutup Mas ketika pandemi. Betul. Banyak yang bangkrut. Banyak yang tutup. Mending bangkrut tutup, banyak yang gila, banyak yang stres, banyak yang imannya luntur, nauzubillah, misalnya ada yang berganti iman bahkan. Astagfirullah. Contoh ketika banyak pengusaha yang susah atau kolaps kan mereka pakai perbankan termasuk. Berarti kan dia merelakan dirinya berperang sama Allah sama Rasul ya kan berarti kan? Betul. Ya Allah. Ya kalau berperang berarti berseberangan kan, berarti kan dia selangkah lagi. Iya. Kehilangan. Jadi saya beruntung banget bahwasanya hari ini masih sehat, hari ini masih dikasih waktu. Marketing langit itu seperti apa, Pak? Jadi setiap ada kegiatan santunan anak yatim, ya. Setiap ada kegiatan santunan duafa, setiap ada kajian orang-orang baik berkumpul, setiap ada kebencanaan, kami kirim produk kami, syukur-syukur ada alokasi sedikit rezeki kami kirimkan. Masya Allah. Jadi kami juga menjaga banget supaya setidaknya ketika ada satu terjadi itu pasti ada satu doa yang keterima sama Allah, itulah penjaganya. Saya orang yang sangat percaya setiap orang berlindung di bawah sedekahnya, Mas. Jadi ada dua amal soleh yang kata guru-guru saya, dalam kondisi engkau kayak gimana pun dalam kondisi paling kotor sekalipun ya, maaf ya, paling hina sekalipun, itu diterima tanpa hisabnya yang berat ya, langsung cus
Ya Allah. Itu yang pertama, sholawat. Masya Allah. Yang kedua, sedekah. Ya, jadi dua itu, maka saya pikir kalau saya ngejar menghapus dosa saya dalam kondisi sepertiga malam, saya sadar kemampuan saya ya. Kalau saya kejar di duha atau di puasa, saya sadar puasa perut saya aja gemuk begini. Nggak kuat. Puasa setengah mati. Yang paling gampang. Ada alarmnya. Ada alarmnya. Jam 12. Langsung bunyi, geter, vibrate. Nggak gelet ya. Gitu ya. Makanya saya kejar dari hal yang lain yang saya bisa jangkau, itu sedekah. Termasuk juga sedekah kan nggak harus harta ya. Iya. Mas Adit ya, sedekah bisa ilmu. Saya biasa ngisi seminar atau sharing motivasi buat pengusaha-pengusaha muda, itu saya bilang nggak usah bayar, gratis saya. Sebenarnya nggak gratis. Jadi nggak ada namanya hal di dunia ini yang gratis. Yang beda yang ada adalah siapa yang bayar. Mau manusia yang bayar, argonya manusia yang sifatnya kalau kata Kiai Lukman terbatas, banyak bohongnya, banyak buahnya, terbatas, sedikit, banyak diungkit. Nah, kalau Mas Adit ini sebenarnya bukan rumah makan gratis, sebenarnya rumah makan gratisnya di manusia. Coba, tahu filosofinya nggak? Rumah makan gratis? Belum tahu. Saya kasih tahu nih. Nah, ini penting nih. Ada filosofinya rumah makan gratis. Rumah itu adalah tempat tinggal. Ya. Makan artinya kehidupan. Gratis. Gratis itu artinya keberkahan. Berkah. Iya. Keberkahan yang ditakdirkan itu gratis. Nafas Kita bisa lahir ke dunia ini gratis. gratis. Cuman bidan bayar. Ya. Kita bayar enggak? Enggak. Orang tua kita yang bayar. Ya kan? Rumah, tempat tinggal. Tempat tinggal. Rumah itu tempat tinggal. Makan itu adalah kehidupan. Jadi memberi makan yang hidup, bukan yang mati. Yang hidup itu makhluk hidup. Makhluk itu ada 3. Yang pertama manusia. Yang kedua Hewan. hewan. Tuh di belakang ada hewan. Ada ikan koi. Koi. Ya. Yang ketiga Tumbuhan. tumbuh-tumbuhan. Di samping sebelah kanan kita ada tumbuh-tumbuhan. Nah, tuh. Ada pohon. Nah, ada pohon mangga. Di belakang ada pohon pisang. Banyak pohon. 3-tiganya kita kasih makan. Gitu. Dan kita siapin tempat tinggal. Di sini ada anak yatim, ada pula anak duafa. Ada orang miskin, ada pula orang duafa. Gitu. Yang hari ini mereka miskin, mereka duafa, anak yatim miskin, duafa. Insya Allah hari esok dan kedepannya mereka tidak lagi miskin. Amin. Hari ini dengan terpaksa mereka tuh nerima sedekah, nerima santunan dari orang-orang. Hari esok nanti mereka memberi sedekah, memberi santunan. Kita menyiapkan tempat tinggal, ya kan, dan memberi makan, insya Allah akan dapat keberkahan. Banyak orang kaya hidupnya tidak berkah. Banyak. Saya pernah. Nah, waktu itu saya sama anak santri, ceritanya datang ke suatu hotel. Di hotel itu ada etalase. Di etalase itu ada minuman-minuman, tapi bukan gelut. Ya mereknya banyak, merek-merek luar negeri, label-label, Daniel, macam-macam itulah. Nah, itu kan yang seingat saya. Saya tanya, Mbak, itu minumannya di balik-balik kaca itu minuman apa? Oh jangan Pak, itu minuman luar negeri. Ya kok jangan? Maksudnya itu berapa harganya? Oh kalau yang ini satu botol ada yang 7 juta, ada juga yang 4 juta. Satu botol, iya. Bisa juga kalau mau beli gelas kecil, satu loki katanya. Berapa? Ada yang 50.000, ada yang 250.000, tergantung mereknya, kualitasnya katanya. Itu kan minuman mabuk. Gitu. Saya mikir 7 juta sebotol. Orang yang masuk-masuk tempat-tempat maksiat yang berkelip-kelip lampu tuh, gitu kan, sampai joget-joget gini kan, kan, itu kadang-kadang 5 botol. 5 botol, kalau satu botol 7 juta, 5 dikali 7, 35 juta. Mahal sekali dia beli neraka jahanam. 7 juta sebotol, neraka jahanam. Giliran sholat Jumat, 2.000 perak, 1.000 rupiah, itu pun masih mending, kalau ingat. Kalau udah ingat, jangankan 1.000 rupiah, parkir aja udah bayar. Apa lo katanya?
Sampai nunjuk ke tato dikit kan. Gayanya. Gitu kan. Gayanya kan. Sampai nunjuk ke tato dikit itu kan. Apa lo kan ya? Ya Allah gitu. Nah, kayak kemarin saya mimpi kan gitu kan. Saya mimpin. Saya ngelihat diri saya. Jadi saya tuh mimpi saya ngelihat diri saya. Bonceng istri saya dan saya cemburu. Woi, kenapa kau bawa istri aku? Gitu kan, mau aku kejar ngebut, nah. Terus muter lagi. Sayang, aku teriak, dek, gitu. Lewat lagi. Tidak lama kemudian, lewat lagi. Itu dalam mimpi. Kuliatin aku, motor bagus, motor sport ya. Lihat aja nanti. Gitu kan. Saya bisa bawa istri saya pakai motor sport. Tidak lama kemudian dari mimpi itu, tiba-tiba ada teman saya minta tolong, Mas Adit, doain rumah saya laku. Bukan 2,5% saya kasih, 10%. Ya bener Pak, saya bilang bener. Itu kan, saya berdoa ya Allah, mudah-mudahan rumahnya laku ya Allah, gitu kan. Doa terus, alhamdulillah. Hari ini, ya, mau lihat ya motornya? Mana? Tapi saya tidak bisa bawa. Bisa beli. Bisa bawa, bisa dikit-dikit tapi. Tadi hampir nabrak, hampir jatuh juga. Monceng istri. Istrinya lagi hamil. Jadi harus pelan-pelan. Karena itu motor kopling. Motor ini apa tuh? Yang kepalanya kayak kinjeng gitu. Motor sport lah. Nah, motor sport. Tadi bawanya juga bisa gini. Seumur hidup baru kali ini bawa motor ini. Iya, samping minjem aja belum pernah. Minjem belum pernah. Pakai motor yang begini. Baru seumur hidup kali itu. Begitu bawa, ternyata susah bawanya. Yang mahal susah. Yang murah mudah. Jangan yang mahal-mahal, yang murah-murah. Akhirnya saya tidak bisa bawa. Jadi pajangan. Ya Allah. Jadi itulah. Kadang-kadang kita punya duit, nabung. Punya duit, nabung. Punya duit, nabung. Punya keinginan. Pengen beli rumah atau enggak, pengenlah beli mobil, sumpama. Nggak tercapai-capai. Itu sebenarnya maaf saya potong, ya. Mas Adit. Itu sebenarnya doktrinase orang Yahudi yang kita melekat di otak bahwasanya hemat pangkal kaya. Nah, hemat pangkal kaya. Supaya bank-bank mereka tuh hidup, ribanya mereka tuh hidup. Oh gitu. Padahal kan di Islam kan diajarkan sebenarnya bukan hemat pangkal kaya tapi sedekah pangkal kaya. Jadi kita didoktrinasi kayak begitu setiap dari kecil tuh tulisan-tulisan di kelas hemat pangkal kaya. Nggak kaya. Termasuk juga kambing itu kalorinya, kolesterolnya tinggi segala macam. Padahal hidangan terbaik sama orang-orang Yahudi ya kambing itu sendiri gitu. Kambing. Jadi banyak hal yang kita tuh dijauhkan dari kebiasaan kita sama doktrinase dari semenjak kecil. Ya Allah. Nah jadi kalau misalkan kita punya duit, ditabung. Punya duit, ditabung. Punya duit, ditabung. Terkumpul lah 50 juta, sumpama. Besoknya mati. Pengen lah. Nanti sedikit lagi nih. Kalau lah sudah sampai 80 juta, dapat Avanza, mobil. Ya, sedikit lagi. Begitu pas nabung sedikit-sedikit ini, tahu-tahu anak masuk rumah sakit, biayanya 12 juta. Tahu-tahu tidak lama kemudian kecelakaan, jet atau nabrak orang, ya kan? Ganti sekian, lama-lama habis, tidak jadi beli mobil. Atau tidak dia tergoda sama temennya. Nah, maksiat, habis bermaksiat, tangkap polisi. Tapi juga ini juga Mas Adit ya, banyak orang juga sebenarnya berpikir bahwasanya sedekah itu selalu berganjar dengan kaya, dengan rizki yang berlipat, hadiahnya tuh duit, dunia segala macam. Iya. Padahal ada dimensi lain sejatinya, kalau kita bersedekah, kita nggak kehilangan sesuatu, itu bagian kerjanya sedekah gitu. Jadi kalau kita sedekah 10.000, yang harusnya kita berpikir dapat 50.000, dapat 100.000, kita nggak kehilangan 100.000 dalam bentuk rumah kita, kendaraan kita, jam tangan kita. Itu juga sebenarnya sedekah juga. Masya Allah. Sedekah itu bukan cuma mendapatkan aja, cuma menjaga supaya nggak kehilangan. Ya betul. Misalkan contoh, kalau kita tidak sedekah, kita ditakdirkan pada hari Selasa sakit. Iya. Karena kita bersedekah di hari Selasa itu kita tidak sakit. Ini menjadi penting karena supaya kita hubungan sama Allah nggak transaksional. Sedekah itu supaya dapat ganjaran uang yang berlipat jadinya. Benar. Sejatinya sedekah itu setiap orang berlindung pada sedekahnya. Berlindung itu bukan masalah dia dapat. Cuma anaknya ketika orang pada COVID banyak yang meninggal. Tadi saya lewat sini lewat Pondok Ranggon. Iya. Ingat kuburan COVID kan ya.
di tengah banyak orang kena COVID, tetangga kita, keluarga kita masih baik-baik aja. Itu Iya. kan bagian powerful sedekah. Masya. Hari ini saya datang ke sini, tangan saya masih utuh, jari saya masih utuh, bukan karena yang bawa mobil bagus, bukan karena jalanannya mulus, cuma karena banyak orang yang banyak malaikat yang menjaga perjalanan. Masya Allah. Contoh pembalap kayak Simon Selly itu pembalap MotoGP kan kurang hebat apa bawa motornya, Mas? Cuma Jatuh. tikungan jatuh, mati langsung. Meninggal Mati. Innalillahi wa raji'un. Helmnya tuh kalau nggak salah seharga motornya Mas Adit nih. Allahu Akbar. Helmnya doang Helmnya itu. doang. Pakaiannya itu seharga mobil sih. Berarti sama kejadian kayak pagi tadi yang saya cerita tadi ya. Pagi tadi ada motor melawan arus. Nabrak sepeda. Yang punya sepeda ini atlet. Harga sepedanya 86 juta. Iya. Kaget yang nabrak itu. Pertama kali kan ngeremehin sepeda. Tenang aja nanti saya ganti gitu kan. Begitu tahu harganya 86 juta, berarti berkali-kali lipat dari harga motornya dia. Ya Allah. Ya udah kalau gitu gini aja. Gimana kalau kita panggil Ustadz Maliki Al-Bukhari? Bos, dengan senang hati. Gimana? Kita mesti nunggu denger tausiahnya ceramahnya, beliau. kita pengen denger dalil hadis-hadisnya, ya kan? Nah, beliau kan ahli fikih. Iya. Iya kan? Gimana? Oke? Oke. Tos gitu. Oke. Oh iya, tadi kami udah cerita-cerita Ya. Jadi Bagaimana tadi? tadi cerita-cerita ya tentang sekitar glek. Kenapa glek? Karena kalau kita minum tuh coba diminum dulu. Pasti ada kedengaran suaranya. Glek gitu. Jadi jalan kan udah haus banget. Bismillah. Nah, kan? Glek. Sini. Glek. Ajib. Kental banget. Terasa di Masya Allah. lidah ya? Iya. Masya Allah. Enak. Berkah, enak Yang banget. videoin pengen. Bang ada, Bang dia videoin tim konten kreator kepengen jadi. Tenang aja. Abang nih punya 40 apa Bang? Bukan punya, Oh, diamanahkan. Diamanahkan berapa cabang, Bang? 46. 46 cabang. Kalau kepengen tinggal WA aja. Habis, Bang, tinggal dikit lagi. Masya Allah. Oke, Bang, jadi gini, Bang. Kita pengen belajar ya tentang kebaikan yang pernah diajarkan oleh Rasulullah. Itu jadi hadis. Nah, tentang sholawat dan sedekah. Benar nggak itu? Kalau kita mengamalkan sholawat, sedekah, ya kan, kita tuh dapat kebaikan yang banyak ya. Apa? Dalam kondisi paling buruk sekalipun tetap Dalam kondisi hisapnya paling ringan. Ya. sekalipun hisapnya tuh paling ringan. Kalau kita mengamalkan sholawat dan Sedekah. Itu dalil apa hadis atau apa kita ingin belajar, ya kan? Ini ilmunya dari Allah, dari Rasulullah, apa dari setan? Nah, gitu. Oke. Baik. Sahabat-sahabat di mana berada, Mas Adit, Abang, juga Bang Sabang. Ares. Bang Ares. Bang Aresdi. Di pertemuan hari ini atas takdir Allah kita berjumpa hari ini. Masya Allah. Tidak ada yang kebetulan. Jadi terkait selawat memang Allah jelaskan sering dikatakan, sering disampaikan para pemimpin, para kiai, ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Rasulullah. Masya Allah. Artinya ini sudah bentuk taukid. Kalau ada dalam Al-Quran, ilmu balaghahnya itu inna itu sesungguhnya, penegasan. Innallaha, sesungguhnya Allah, wal malaika itu bersolawat pada Nabi, penekanan. Artinya punya maksud. Makanya barang siapa dalam hadis itu yang bersolawat kepada kata Rasul bersabda, maka aku akan bersolawat 10 kali. Dan Allah akan berikan nilai kebaikan 10 kali lipat. Bahkan di salah satu hadis yang lain juga dikatakan dari Imam Tabrani dijelaskan bahwasanya Rasulullah, ketika kita bersolawat pada Rasulullah, maka Allah akan memberikan selawat dan malaikatnya 70 kali. Masya Allah tabarakallah. Kita sekali. Rasulullah 10 kali. 10 kali. Bahkan Malaikat 10 kali. 10 kali. 10 kali. Masya Allah. Jadi Allah akan berikan kebaikan dan terus kebaikan. Dan bersolawat, Bang Ares, itu di kapan saja, dimanapun, gampang sekali dilakukan. Masya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan saja, di mana saja, kita mudah sekali untuk bersolawat kepada Rasul. Dan niatnya satu, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Billahi ta'ala. Nah, itu terkait solawat. Jadi kalau sholawat itu izin nambahkan ya Ustaz ya? Ya.
semua ibadah tuh mengikuti Rasulullah, Betul. tapi hanya sholawat yang mengikuti Allah. Ya. Karena Allah bersolawat sama Allah dan malaikat bersolawat. Allah hanya bersolawat. Masa si Malaikat. Aceng kagak? Ceng, gimana sih Ceng? Ini ada bintang tamu kita juga ya. Ini kemarin sempat syuting bareng sama Aceng ya. Si Ceng, udah gagap boy. Nah, kemudian terkait sodako, tadi kan ada solawat, ada bersodako. Jadi kalau bersodako itu memang amalan yang Allah akan lipat gandakan. 261 Al-Baqarah yang sering disampaikan oleh Ustaz Adit kan. Itu barang siapa yang berinfak di jalan Allah, maka Allah lipat gandakan. Dari 1 butir jadi 7, tangkai jadi 100, jadi 700. Itu bentuk daripada apresiasi. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan bagi siapa yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Itu bentuk. Tapi niatnya tetap harus lillahi ta'ala. Nah, kemudian dalam surah Al-Munafikun dijelaskan bahwasanya ketika anak Adam meninggal, hanya satu permintaan, minta ditangguhkan sama Allah. Dan ditangguhkan sama Allah, apa yang dimintanya? Bukan untuk sholat, bukan untuk berhaji Mas Adit, Bang, bukan untuk amal soleh yang lain, tapi satu mintanya, fasodak, untuk bersodakoh. Artinya sodako itu memiliki nilai yang luar biasa, istimewanya, bisa dirasakan oleh orang banyak yang dirasakan. Dan kemudian mana qasad mimalihi, bahwa tidak akan berkurang dari sedekah hartanya, yang tidak akan berkurang pada hakikatnya. Justru itulah yang akan menyelamatkan kita. Jadi mana qasad mimali sedekah, tidak akan berkurang hartanya apa yang dia sedekahkan, tidak akan berkurang. Hakikatnya justru itulah yang akan menyelamatkannya. Jadi orang sedekah tuh nggak mungkin miskin. Tak ada mungkin dia miskin, tak mungkin dia miskin, berkurang. Justru itulah yang akan menjadi tabungannya di akhirat kelak. Ya. Itu tambahan saja, Masya Sadid sama Bang Alex. Insyaallah. Oke, jadi sejatinya setiap manusia itu banyak melakukan kesalahan yang sama, termasuk saya sendiri ya. Jadi suatu saya sedikit cerita boleh ya? Boleh dong. Saya satu cerita yang sangat menginspirasi saya, sangat menginspirasi Glek, yaitu saya pernah ke rumah salah seorang pemilik kios saya, usaha saya sebelumnya. Itu dalam kondisi saya habis kemalingan. Habis kemalingan, saya bentar. Ini bagus banget. Ya, ini Saat kemalingan. sangat kemalingan. Saya ke rumah karena saya nggak bisa bayar kios tahunan. Saya minta izin sama beliau supaya bayar kiosnya bulanan. Emang kenapa emang Res? Ya saya habis kemalingan. Oh ya udah. Nah beliau cerita. Ini ada cerita bagus nih Res. Suatu ketika tuh Nabi Musa pernah sakit dan beliau doa sama Allah. Ya Allah saya sakit ya Allah, tolong sembuhkan saya ya Allah. Allah perintahkan beliau untuk ngambil daun depan rumahnya. Dan qadarullah beliau ambil daunnya, beliau seduh, beliau minum dan sehat. Di beberapa waktu kemudian beliau sakit yang sama, beliau langsung ngambil daun yang sama nih. Beliau seduh, beliau minum dan ternyata nggak sehat. Nah beliau protes sama Allah nih, nanya sama Allah, ya Allah, kok daun yang sama saya minum dengan cara yang sama, sakit yang sama, ternyata nggak sembuh. Allah menjawab, yang sembuhkan engkau itu bukannya daun tapi saya. Apa relevansinya? Relevansinya adalah banyak orang yang naruh Allah tuh di akhir, bukan di awal. Ya Allah, kok istri saya begini? Waktu dulu milih emang ngelibatin saya. Ya Allah, kenapa usaha saya begini? Waktu milih usahanya emang ngelibatin saya emang. Ya Allah, kenapa karyawan saya begini? Emang waktu dulu milih karyawan ngelibatin saya. Harusnya naruh Allah tuh di depan. Bahkan manusia paling suci di muka bumi ini, manusia paling tampan, panglima perang terbaik, manusia paling segala-galanya, baginda Rasulullah SAW, ketika beliau hendak menjahit terompanya, jahit sendal, nggak mungkin lah seorang Rasulullah nggak bisa jahit sendal. Itu beliau doa sama Allah, ya Allah saya pengen jahit, saya pengen Allah tuh di awal terus. Nah kita banyak naruh Allah tuh di akhir sehingga Allah tuh nggak ngawal. Contoh hari ini Mas Adit saya mau mampir ke sini jam 5 sore ya. Mas Adit siapkan orang yang nyambut saya depan pintu, siapin air minumnya. Layaknya misalnya presiden kita mau kunjungan ke Jawa Timur, ke daerah. Langsung tuh bupatinya bersihin tempatnya, siapin dirapiin bandaranya, siapin jemputnya. Begitu pula Allah, walaupun dimensinya Allah nggak kayak begitu ya. Tapi dimensi kita memahami keterbatasan kita adalah memisalkan ke kondisi yang ada kita bisa lihat ya.
Ketika Allah mengawal di awal, kita pengen usaha, ada orang yang niatnya nggak baik, dipotong sama Allah, di-cut supaya dia nggak ganggu. Ya Allah. Ketika ada orang pengen buka usaha punya niat jahat, Allah potong niat jahatnya. Ketika ada karyawan pengen masuk, jangankan dia masuk, dia mau ke tempat kita ngelamar aja nggak bisa karena Allah halangin, dia kejebak macet lah atau apapun. Dan banyak hari ini saya banyak gagalnya, banyak rusaknya, banyak hancurnya, banyak gak baiknya itu karena saya mengandalkan diri saya dan tidak melibatkan Allah sama sekali. Masya Allah. Dan yang kedua yang gak kalah penting, salah satu penulis buku di Amerika menyampaikan bahwa perusahaan atau pengusaha yang menaruh perhatian lebih terhadap dunia sosial, berderma maksudnya, itu punya nilai perusahaan yang terus bertambah nilainya. Value-nya ya. Makanya Microsoft walaupun pemiliknya itu Kristen, tapi dia setengah asetnya itu disedekahkan, diberikan ke yayasan tidak mampu. Foundation ya. Mark Zuckerberg walaupun dia Yahudi, dia ngasih setengah asetnya buat foundationnya, yayasannya. Dan usahanya terus naik dari saya kecil sampai sekarang. Itu selalu Bill Gates itu selalu 5 besar terkaya di dunia. Di Indonesia ada lagi, ada banyak Indonesia yang tukang sedekah. Salah satunya mentor saya juga Pak Sandiaga Uno. Sandiaga Uno. Beliau tuh ahli sedekah, menteri. Beliau tuh ahli sedekah. Dan saya pernah lihat bahwa ketika sedekah itu orang kan nulis nominalnya berapa, 100 juta, 20 juta. Beliau nulisnya terserah yang nerimanya maunya berapa. Jadi orang-orang yang naruh perhatian di sedekah, memperhatikan hamba-hambanya Allah yang lain kayak Mas Adit, kayak Ustadz Maliki, dan ada banyak orang-orang penggiat sosial, itu sangat pasti hidupnya, usahanya, komunitas itu dijaga sama Allah. Masya Allah. Ini luar biasa nih. Terima kasih banyak. Jadi ayolah semuanya. Saya juga pernah disentil sama satu orang juga, Mas Adit. Saya ini kan waktu SMA saya punya azam ya. Saya pengen jadi Habib pertama di Indonesia yang kuliah di 3 kampus terbaik Indonesia. UGM, UI, ITB. Udah kecapai 2. Yang ITB belum, mudah-mudahan tercapai. Amin ya Allah. Cuma ketika saya ngomong begitu ke salah satu orang, itu abangnya Pak Sandi, namanya Pak Indra Uno ya. Beliau bilang, jangan pernah bangga sama apa yang kamu milikin. Yang harusnya adalah apa yang kamu kasih ke orang, itulah bakal dihisap. Kamu punya mobil, punya S1, S2 dari kampus manapun, itu nggak ada pentingnya, nggak seujung kuku sama, nggak dihitung sama dunia. Tapi bagaimana aset yang kecil ini, Mas Adit yang notaben dari kontrakan bisa memberi makan ribuan, atau mungkin kalau dihitung sampai hari ini udah jutaan orang ya memberi makan, itu yang bakal diperhitungkan. Jadi jangan bangga dengan apa yang kita punya. Gue punya mobil Ferrari, gue punya mobil, ya Ferrari lo punya manfaat apa buat agama ini, punya manfaat apa buat hambanya Allah. Jadi ayo kita fokus, khususnya buat pengusaha, jangan fokus sama profit, tapi fokus sama manfaat. Outlet kita banyak, penjualan kita banyak, cuman hari ini kita nggak bisa datang sowan ke guru kita, ke sahabat kita. Hari ini kita nggak bisa bahagiakan telepon orang tua kita nggak bisa. Hari ini kita nggak bisa main sama anak kita, ya jangan bangga, itu bukan sukses. Itu cuma soal angka aja. Sukses itu adalah, kalau kata abah saya ingat tadi Mas Adit, sering saldonya 0, tapi ketika pengen motornya ada. Jadi orang kaya itu Ustaz, orang yang bukan orang yang saldonya banyak, tapi orang ketika dia pengen itu ada. Karena malaikat yang datengin buat dia. Itu orang kaya. Dan saya datang sama satu orang terkaya di dunia ini, Mas Adit. Kaya karena senyumnya nggak berhenti-berhenti, ketawanya pas mulu, kayak orang nggak punya masalah, padahal saldonya sih kayaknya sih banyakan saya kayak dikit. Masya Allah. Barakallahu fikum. Satu lagi Mas Adit, nambah terakhir. Buat teman-teman semuanya, jangan pernah beli produk tutup mata. Mesti kenal produknya, brandnya, afiliasinya kemana. Beli kucing dalam karung ibaratnya. Ya, kalau kita beli produk yang notabene mendukung hal-hal yang bertentangan sama syariat, itu harusnya dihindari. Harusnya yang utama setiap muslim milih produknya muslim. Ya, khusus muslim. Kalau bukan kita, siapa lagi yang beli? Benar. Saya udah 2 tahun nggak makan ayam goreng luar negeri, Mas Adit. Oh gitu? Saya hanya makan Besto, Hisana, O-Chicken. Punya kita sendiri, saya tahu pemiliknya siapa, saya tahu jaminan halal dari ownernya bagaimana. Walaupun mungkin rasanya beda, tapi kalau itu berkah insya Allah sangat nikmat. Buat anak muda sekarang, sebelum kalian semuanya punya usaha, sebelum kita ditolong sama orang lain, dibeli produknya, sekarang kita nolong usahanya orang lain dulu. Kalau punya uang, tolong beli di mereka, pengusaha-pengusaha anak bangsa. Kalau punya status, diisi promo-promo mereka. Kalau punya data, disiarkanlah ada outletnya di mana, segala macam. Jadi semuanya bukan cuma uang, bukan cuma organ, bukan cuma
indera kita dihisap, tapi kuota kita buat apa, dompet kita uangnya buat apa. Jadi ayolah bantu. Kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi yang bantu pengusaha muslim. Kita perlu saling bergandengan tangan semuanya. Barang siapa yang memudahkan urusan saudaranya, maka Allah akan mudahkan. Membeli itu adalah bagian dari memudahkan. Apalagi kalau pengusahanya berkontribusi di jalannya Allah, barang siapa yang menolong agama Allah, pasti Allah juga akan nolong dia juga. Nah, secara nggak langsung adalah membeli produk-produk anak bangsa yang khususnya notabene muslim, menolong agama Allah juga, memudahkan urusan saudaranya juga. Jual bubuk nggak? Nggak jual bubuk. Bikin lah bubuk. Jadi teman-teman penonton kita di YouTube ini kebanyakannya ada di Korea ya, ada yang di Korea, ada yang di Jepang, ada yang di Masya Allah. Amerika. Iya. Iya, penonton-penonton teman-teman ayah bunda Nota Asia. ini kebanyakan kerjanya di luar negeri. Justru Nah, harusnya kalau ada di Jakarta, mereka punya keinginan buat pulang lebih cepat lagi. Masya Semangat Allah. buat pulang. Jadi kalau misalkan ini nanti ada yang bubuk-bubuk kan kita bisa kirim ke Korea, kita bisa kirim ke Jepang ya, ke Thailand, ke Amerika. Nanti saya bantuin dah buat sekedar ngirim. Barangkali teman-teman kepengen ya minum kopi glek. Saya udah 3 kali nambah. Bener, Udah saya mau nonton. habis nih. Lihat aja nih. Dari tadi nonton kan saya nuang, minum, nambah lagi, diam-diam aja nih. Masya Allah. Jadi kalau ada yang teman-teman mau ikutan bisnis, jadi partnernya Pak Aresdi atau enggak, buka peluang usaha untuk teman-teman yang punya modal, ya bisa mungkin disebutin nomor HP-nya Pak Aresdi. Oh, ya bisa kalau ke mau tanya-tanya juga. ke Instagram saya di Aresdi Mahdi. Aresdi Mahdi. Aresdi Mahdi. Nah, nomor ntar kita tulis nomor kemitraan kami juga di Dan sini. juga nomor kemitraannya Ya. ada di bawah ini. Tapi kalau kemitraan kita agak-agak strict, kita mesti menjamin tanda tangan uangnya itu bukan uang dari Oke. transaksi yang Clear ya. haram, Masya Allah. tidak boleh riba dan Bukan sama. duit riba, Bukan bukan duit duit riba. haram, bukan pula duit mencuri merampok, ya. Nggak mau ada masalah-masalah. Karena ini bisnis yang halal dan berkah. insya Masalah Allah. sama manusia udah repot. Masa apalagi mana sama bosnya Masalah manusia. sama manusia repot, apalagi masalah dengan Iya, bosnya iya, iya. manusia. Siapa itu? Allah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Berkah bener. Terima kasih Ustaz, minta tolong kesempatan. didoakan dulu Ustaz, biar usahanya lancar Pak Aresdi ini. Sama Oke. teman-teman semua, banyak yang lagi sakit. Banyak saudara kami yang Punya sedang utang. punya utang. Banyak Punya saudara sakit. kami matanya buta, belum bisa melihat. Semoga Allah angkat penyakitnya, Allah Amin. sembuhkan bisa melihat. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Amin. wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ampunkanlah dosa kaum muslimin wa muslimat ya Allah, yang masih hidup maupun yang telah meninggalkan kami ya Allah. Amin. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah, dosa ibu bapak kami ya Allah, dosa ibu bapak kami ya Allah, dosa ibu bapak kami ya Allah. Kasihilah mereka ya Allah sebagaimana mereka mengasihi. Ya Allah, jadikanlah kami umat Nabi Muhammad SAW ya Allah. Ya Allah, rahmatilah kami juga orang-orang sekitar kami ya Allah. Mudahkanlah urusan kami juga orang-orang sekitar kami ya Allah, yang sekarang sedang menjadi perjalanan. Berikanlah jalan yang terbaik untuk mereka ya Allah. Yang sekarang dalam kondisi punya hutang, maka lunaskanlah hutang mereka ya Allah. Amin ya Allah. Yang belum punya anak, maka segerakanlah punya anak ya Allah. Amin ya Allah. Yang dalam keadaan sempit, maka lapangkanlah ya Allah. Amin. Ya Allah, mudahkanlah urusan kami juga orang-orang sekitar kami ya Allah. Amin. Jadikanlah usaha saudara kami ini ya Allah. Amin. Bang Ares jadi usaha yang berkah ya Allah. Amin. Yang bisa memberikan manfaat untuk umat ya Allah. Amin. Memberikan yang terbaik, memberikan solusi yang Amin. terbaik untuk kehidupannya dan keluarga maupun para mitra-mitranya ya Allah. Amin Ya Allah, selamatkan kami semua ya Allah. Fid dunya wal akhirah. Selamatkan kami ya Allah semua fid dunya wal akhirah. Selamatkan kami semua ya Allah fid dunya wal akhirah, dan kelak wafatkan kami semua ya Allah Amin. dalam keadaan husnul khatimah, Amin. mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khairan.